Bapak Ibu masih dengar? Ingat lagu Ustadz almarhum Jepri Al-Bukhari? Ada yang masih ingat, Bu? Muhammad itulah namanya, mulia dengan akhlaknya. Muhammad dia nabi kita, bersalawatlah kepadanya. Lagu siapa, Bu? Ustadz almarhum Jepri Al-Bukhari. Begitu cinta beliau kepada Rasulullah SAW. Lagu yang beliau nyanyikan senandung memuji Rasulullah SAW. Ustadz Jepri Al-Bukhari meninggal di hari Jumat, disolatkan di masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Ramai orang yang bertakziah, ramai orang menyolatkan, bahkan sampai ramai orang yang bertahlilan dari malam pertama, kedua, ketiga sampai malam ketujuh. Kenapa? Salah satunya adalah karena bukti cinta beliau kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya dengan semangat masuk surga semuanya. Ibu-ibunya dijadikan istri yang soleha, bapaknya suami yang soleh, anaknya soleh-soleha, semua dapat pahala, dapat kue, dapat jeruk. Belum dilunasi hutangnya. Kenceng kali ya Bu aminnya ya Bu. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa ayatul ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama di Masjid Silaturrahim dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan ridho, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua PKM Masjid Silaturrahim beserta dengan pengurus, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati
Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid yang saya hormati Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jemaah Masjid Silaturrahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang saya banggakan, seluruh remaja-remaji Masjid Silaturrahim yang pada hari ini ditunjuk sebagai panitia dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang Ustaz sayangi, anak-anak yang dari tadi tidak bisa diam. Ya, Bu. Anak-anak. Ibu lah itu. Anak-anak. Coba panitia anak-anak suruh di sini aja lah. Jangan di belakang. Saya mau kasih kuis untuk anak-anak nanti. Anak-anak suruh masuk. Anak-anak yang di luar semuanya masuk ke dalam. Ustadz mau bagi-bagi duit. Cepat. Ayo cepat. Ustadz hitung sampai 10 ya. 1, 2. Sini. Duduk yang rapi. Pakai pecinya. Anak-anak ini payah Pak kalau nggak diamankan ya Pak. Pecahan-pecahan botol. Duduk yang rapi. Remajanya juga masuk, jangan ada yang di luar. Ginilah Bu anak-anak kita sekarang Bu, ya Allah. Nggak tahu kapan lahir Nabi, nggak tahu siapa ayah Nabi, nggak tahu siapa ibu Nabi. Coba game-game yang ada di Android. 1, Mobile Legend. 2, FF. Terus PUBG. Terus COD. Terus Sweet Game. Terus Skater. Terus Innalillahi wa inna ilaihi. Bapak-bapak, inilah anak-anak kita sekarang Pak, ya Allah. Ibu-ibu masih ingat Bu lagu itu Bu? 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad di kota Mekah, ya kan? Pada tahun apa? Fil artinya apa? Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Fil. Siapa yang bisa baca surah Al-Fil? Alam taro kaifa maju kau. Duitnya masih ada nggak? Oh, masih ada. Jangan kantong ya. Siapa namanya? Rizky. Kelas berapa nak sekolahnya? 2. Ayahnya datang? Mana ayahnya? Tunjuk. Yang mana orangnya? Oh, di sana. Ibunya datang? Kenapa ibunya nggak datang? Bagade. Nengok Ikatan Cinta? Oh. Bisa nyanyi lagu Ikatan Cinta? Oh, nggak bisa. Ustaz aja bisa. Aku merindu. Bisa Pak. Apa jawaban? Apa sambungannya? Aku merindu. Terus? Astagfirullahaladzim. Coba ini sambung ya.
Anak-anak Nabi ada 7 orang. Pertama Qasim, Ibrahim. Kau maju. Tunggu ya, kau sabar ya. Sabar kau. Sini, yang pakai. Pak, anak-anak kita harus tahu keluarga Nabi. Siapa namanya? Laila. Kelas berapa sekolahnya, Nak? 6. Ayo nyanyikan. Pegang mic-nya. Betul? Takbir. Cuma nadanya kurang tepat sedikit ya. Maunya begini nadanya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Gitu dia. Jangan Ummi Kalsum, Ummu Kulsum. Ya Bu, jangan Ummi Kalsum, Ummu Kulsum. Karena dia bisa jawab, bisa nyanyikan, cair. Itu kok mau maju loh. Iya, lagunya pendek. Tunggu. Bilang apa dikasih rezeki? Kasih Ustaz. Alhamdulillah. Untuk apa uangnya? Untuk dibelanjakan bakso. Ya, dah. Duduk. Bagus. Ini tadi baca surah Al-Fil. Iya, alam taro, iya. Bismillah dulu, bismillah. Sadaqallah. Ya. Takbir. Allah merhamna bil. Saya ada nggak lagi duitnya ini? Tenang aja Bu. Salam. Ya, bilang apa? Untuk apa uangnya? Ya, jangan main game kok ya. Awas kau main game. Nah, duduk. Ya. Nah, anak-anak, Nabi lahir pada hari tanggal 12 Rabiul tahun tadi sudah dibacakan sama teman kamu. Terdapat dalam surah Coba pertanyaannya, berhasilkah Abraham menghancurkan Ka'bah? Kenapa? Karena Allah kirim burung. Betul. Jangan seperti jawaban anak sekolah di sana.
burung apakah yang melempar batu Raja Abraha? Burung emprit. Kapan burung emprit sampai situ? Burung emprit katanya. Astagfirullahaladzim. Nah, anak-anak, masih ada kuenya kan? Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sejak dini anak-anak kita yang kecil-kecil ini Bapak Ibu dikenalkanlah dengan keluarga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak Ibu biasanya cepat nangkep silsilah keluarga Nabi kalau dalam bentuk dinyanyikan. Kalau disuruh ngapal biasa orang ini nggak hafal. Betul nggak? Coba dilakukan. Hafal kalian. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab dari Quraisy. Apa kalau ini Bu? Kalau ditanya satu-satu nggak hafal. Kenapa? Ternyata anak-anak cenderung dia cepat hafal kalau dalam bentuk dinyanyi. Maka berhasil guru-guru TK, anak-anak cepat hafal keluarga Nabi itu dari mana? Karena dilakukan. Betul? Betul? Nah, itu. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Tidak semua hari ini Allah mudahkan langkah kakinya untuk hadir di majelis yang mulia ini. Ada yang enak di rumah nonton TV, ada yang hari ini jalan-jalan, ada yang hari ini rekreasi, ada yang hari ini makan di luar. Tetapi kita hari ini datang di masjid yang mulia ini untuk apa? Memuliakan kelahiran manusia yang agung, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, malam Jumat itu mulia. Malam Lailatul Qadar itu mulia. Malam Isra Mi'raj itu mulia. Tetapi malam-malam yang mulia itu kalah kemuliaannya dengan malam lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Bapak Ibu, Abu Lahab di setiap malam Senin tidak diazab oleh malaikat Munkar Nangkir. Mengapa demikian? Karena Abu Lahab ketika Rasulullah lahir, beliau senang dengan kelahiran Rasulullah. Padahal Abu Lahab sampai dengan matinya tidak memeluk agama Islam. Tetapi karena beliau gembira, senang ketika Nabi Muhammad lahir, di setiap malam Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia gembira di malam kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana dengan kita umat Islam hari ini yang setiap hari kita baca salawat untuk Nabi? Satu hari Bapak Ibu kita baca salawat untuk Nabi berapa kali? 9 ternyata. Di dalam sholat subuh, di tasawuf yang rakaat yang kedua, zuhur di rakaat kedua dan keempat, 1 tambah 2 berapa? 3. Asar di rakaat kedua dan keempat, 3 tambah 2 berapa? 5. Maghrib di rakaat kedua dan ketiga, 7. Isya di rakaat kedua dan keempat. Satu hari di dalam sholat kita mengucapkan selawat untuk Nabi sebanyak 9
kali. 9 dikali 30 hari sama dengan 270 kali dalam sebulan kita mengucapkan salawat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Maka pantaslah Bapak Ibu nanti di akhirat kita termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad yang pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi. Maka Bapak Ibu, amalan yang terbaik di bulan kelahiran Nabi ini dari awal Rabiul Awal sampai akhir Rabiul Awal, jangan pernah tinggalkan amalan salawat. Kalau salawat yang lagi populer sekarang ini yaitu salawat Jibril namanya. Mungkin Bapak Ibu tahu itu. Kalau tahu ikuti ya. Sallallahu ala semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul alaika, ya Habib salam, salawatullah alaika. Ada yang tinggi, ada yang anta samsun. Semangat nih. Anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa qari, anta misbahu suduri. Bapak Ibu, jangan tinggalkan amalan salawat, wabil khusus di bulan Rabiul. Ya Bu, kok Bu? Iya, dengan tuh Bu. Iya, Bu, lagi masak salawat, masakannya menjadi tengok itu orang Sunda, orang Bandung lagi masak selawat dengan nada Sunda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Masakan yang dimasak dengan selawat tambah ibu-ibu ngayun anak salawatan. Ya Nabi salam ala, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika. Beda anak yang ditidurkan dengan selawat dengan yang ditidurkan dengan lagu dangdut. Beda nggak? Kalian lebih nyaman ditidurkan dengan selawat apa dengan lagu dangdut? Tapi ada oma-oma Bu hari ini Bu ngayunkan anaknya sambil tidurkan bukan selawat tapi lagu. Ayo goyang domang biar hati senang, namun astagfirullahaladzim, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Bu, selawat Bu, lagi nyapu selawat, nyuci piring selawat, masak nasi selawat. Selawat ini Bapak Ibu, biar kita tahu mau bunyi nggak bunyi, belagu nggak belagu, mau ikhlas nggak ikhlas, tetap dapat pahala. Itu hebatnya selawat. Beda kalau kita sholat.
Salat nggak ikhlas, ria, pamer, hapus pahalanya. Zakat, pamer, hapus pahalanya. Amal-amal lain hapus pahala. Tapi khusus selawat, walaupun kita ria nggak ria, tetap mendapatkan pahala. Lihat Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat atas Nabi. Bapak Ibu, satu-satunya amal yang Allah sebelum memberitakan kepada orang-orang beriman, Allah yang memperbuat dulu. Apa amal itu? Selawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat atas Nabi. Baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslim. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu atas nabimu sebagai salam penghormatan bagi dirinya. Kalau Allah perintahkan sholat, langsung orang beriman. Perintah zakat, perintah haji, tapi khusus perintah selawat, Allah dulu yang mengucapkan selawat untuk Nabi, malaikat dulu, baru Allah memberitakan kepada orang-orang beriman. Anak-anak, siapa yang hafal selawat Nabi sampai fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sampai fil alamina innaka hamidum majid, tunjuk tangan. 1, ayo 2, sampai 5 ya. 3, hafal, maju. Ayo, coba sambung. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sholaita ala sayyidina wa barik ala sayyidina kama barakta ala sayyidina wa Muhammad aja. Ayo cepat maju. Ustadz kasih bukan uang tadi ya, uang yang lain. 1, 2, dikasih limpul sama Pak Kades. Limpul 50.000, ayo. 1, ini maju. Ya, pakai lobenya. Ustaz tanya, ada nggak itu dibaca dalam sholat? Jangan sampai nggak hafal. Siapa namanya? Sambil. Kelas berapa sekolahnya? SMP. Oh ya. Sini. Saya baca dulu. Kalau nggak hafal, kau awas ya. Pegang tangan kanan. Allahumma sholli. Ya, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Betul? Takbir. Satu lagi. Baca doa iftitah. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhiya lillahi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal muslimin. Inna
Takbir. Takbir. Satu lagi ya. Loh, duitnya besar, Bu. Ini pertanyaannya harus banyak. Satu lagi, kalau ini bisa kau lulus. Ya. Ya. Sini dulu. Baca dulu lapas niat sholat subuh. Jika menjadi makmum, usolli apa? Baca. Usolli fardhos. Apa katanya? Mampus aku ya. Guys. Udah kelas 8, jangan sampai nggak bisa, buat malu adik-adiknya. Ayo. Usolli. Ayo baca, ajari dia, ajari. 1, 2, 3. Mustaq kiblati makmuman. Ulangi. Usolli fardhu subuhi rakaat ini. Mustika. Ya jadi mustika kau ya. Siapa yang bisa? Sini. Maju, pakai beci. Sini. Kenapa? Maju. Sini. Siapa namanya? Kelas berapa sekolahnya? Ini pakai sarung, pakai celana dalam enggak ini? Hah? Nanti melorot ya pakai celana dalam. Ya, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli subuhi rakaat ini mustaqilatin. Hah? Salah. Ulang. Usolli fardhu subuhi rakaat ini Mustaqbilal. Makmuman billahi ta'ala. Ya. Doa ruku. Ih. Ya. Habis itidal. Sami Allah. Apa doanya? Ya, sujud. Ya, udah lulus. Takbir. Ini lempul. Kalian bagi 2. Ya, jangan berantem. Nanti pulang kalian bagi 2 ya. 25. Bilang apa dikasih rezeki? Terima kasih Ustaz. Untuk apa uangnya? Beli top up. Oh. Kok pukul bau? Entah uangnya? Untuk ditabung Ustaz. Ya, kau? Nah, membagi 2 ya. Salam dulu. Salam. Takbir. Anak-anak, Ustadz di sekolah, ngajar di sekolah. Kalau ada murid Ustadz masuk, Ustadz periksa itu amal ibadah sholatnya. Siapa yang nggak sholat, Ustadz pukul pakai rotan 10 kali. Pernah ada yang bolong 10 kali. Anak kelas 1 SMP Ustadz pukul 100 kali.
Minggu depan dia tobat. Sekarang sholatnya sudah 5 waktu. Ingat pesan Nabi, ajari anakmu sholat usia 7 tahun. Kasus apa itu? 2. Usia 10 tahun gak mau sholat, apa kata Nabi? Pukul. Mohon maaf, banyak hari ini orang tua takut sama anaknya untuk nyuruh anaknya sholat. Masih kecil begini, kasihan bang dibangunin masih subuh. Jangan bu, dari sejak umur begini-begini ini anak kita dibiasakan bangun subuh, diajak ke masjid sama ayahnya. Supaya apa? Supaya nanti dia terbiasa sudah besar. Kenapa? Kalau enggak Bapak Ibu, nanti kita menyesal. Udah segini payah kalau disuruh sholat. Betul? Udah sejak kecil Bu. Sepohon kayu lebat bu, walaupun 1000 alat tak sembayang, walaupun alat tak sembayang, apa gunanya? Stop. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Jangan bohong, jangan bohong. Siapa yang sholatnya maghrib aja sholatnya? Jujur kan? Jujur Pak? Maghrib aja Pak. PSNS kalian batikan. Persatuan sholat maghrib aja. Ayo, sholat apa yang paling berat dikerjakan dengan berjamaah? Subuh. Betul nggak? Padahal kalau kalian Bapak Ibu ya yang ada di sini semua, kata Nabi, tidak ada sholat yang paling berat buat orang munafik kecuali 2 sholat fardu, yaitu sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Niscaya seandainya orang-orang mukmin tahu akan 2 pahala sholat 2 itu dikerjakan dengan berjamaah, begitu besar pahalanya, mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak-rangkak untuk sampai ke masjid. Anak-anak, Ustadz mau nanti habis maulid ini kalian rajin sholat ya? Bisa? Jadi subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa semuanya? 7 Pak. Cuma pesan Ustaz, kalau sholat berjamaah di masjid jangan main Pak. Bu, saya pernah nyaksikan Bu, saya masbuk kebetulan. Ada anak-anak Bu di belakang, ya Allah. Maka di masjid kami Pak Abdul Rahman, ada uak-uak yang jaga anak-anak. Dia sholatnya belakangan Pak. Ketika mau rakaat terakhir baru dia sholat. Betul, aman. Gak ada yang berani. Begitu takbir, Allahu Akbar, uak itu begini. Gak ada yang berani bergerak Pak. Tapi pernah saya jumpai di suatu masjid Bu, yang gak ada yang menjaga anak-anak. Ya Allah, kawannya lagi sujud, Bapak Ibu, diginikan pantatnya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pas kebetulan, gininya kekuatan, koyak celana kawan itu. Astagfirullahaladzim. Ada yang gini, ada yang gini. Allahu Akbar. Dung. Kawannya lagi sujud nih. Ya. Astagfirullahaladzim. Pak, di sini ada yang jaga nggak Pak? Ada. Bagus Pak. Itu yang sholatnya belakangan Pak, walaupun demi dia khusyuknya sholat orang-orang
yang ada di situ, dia dapat pahalanya sama seperti orang yang sholat duluan. Jadi jangan merasa karena sholatnya belakangan, Mas Bu, demi ngambatkan anak-anak, jadi pahalanya enggak. Tapi jangan pula ada, Bu, ada juga bapak BKM yang kejam. Kalian kok ribut kan? Wah, gini. Jangan, Bapak Ibu, jangan. Sempat gara-gara Wawa itu, anak ini trauma, gak mau ke masjid sampai dengan dewasanya. Wawa itu yang urusannya. Jangan kayak gini-gini, Pak. Ya, ada itu, Pak, ada. Tapi nggak di sini. Di sana-sana itu. Ya. Anak-anak, kalau sholat jangan kalau wudu jangan ganggu temannya yang perempuan. Ini kadang-kadang udah temannya nih wudu diganggui. Biar batal. Nggak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal mukadimah saya sudah bacakan surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh suri tauladan yang baik bagi kamu. Maka Bapak Ibu, anak-anak kita kenalkan, yang menjadi idola anak-anak kita ini haruslah Nabi Muhammad. Banyak hari ini Bapak Ibu, anak remaja kita, Bu, anak remaja, mana anak remaja? Siapa idolanya? Ria Ricis, ya kan, Bu? Yang subscribernya udah berapa sekarang itu? 27 juta. Hanya buat konten begini banyak. Sementara konten dakwah, konten agama, banyak anak-anak kita yang nggak mau subscribe. Anak remaja sekarang, Bu, lagi apa demamnya, Bu? TikTok. Betul? Bu, marahi anak-anaknya tuh. Pakai celana segini, baju tongtep apa? Tank top. TikTokan di kamar. Ada murid saya seperti itu, Bu. Ya Allah, saya laporkan, saya panggil orang tuanya ke sekolah, Bu. Baru tahu mamanya. Selama ini mamanya nggak tahu kalau anaknya berbuat seperti itu di dalam rumahnya sendiri. Di-uploadnya, Bu, disebarkannya sama kawan-kawannya. Ya Allah, menampakkan auratnya. Anak-anak remaja ini, peringatan sama kalian. Buatlah konten-konten yang positif, yang orang kalau nonton menjadi berpahala melihatnya. Nah, itu ingat. Jadi anak-anak idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asya diwadda raji. Idola kita siapa? Nabi yang kuat. Idola kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad, panutan kita. Nggak jelas, ya kan? Bu, siapa nanti, Bu, yang berikan syafaat kita, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi. Pantas, Pak, kita cinta sama Nabi, karena Nabi begitu cinta kepada kita. Nabi Muhammad cinta kepada kita bukan
hanya pada waktu beliau masih hidup saja. Ketika beliau mau meninggal dunia, yang disebut bukan keluarganya, bukan anaknya. Siapa bu yang disebut? Umatnya. Apa yang disebut Nabi? Ummati, ummati, ummati. Dan ketika nanti bu di padang mahsyar, kita berkumpul nanti di padang mahsyar, manusia yang paling sibuk mondar-mandir kesana kemari siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aina ummati, aina ummati. Di mana umatku? Di mana umatku? Begitu cinta Rasulullah kepada kita. Bahkan Bapak Ibu, sampai nanti ketika kita masuk neraka pun Nabi Muhammad akan sujud kepada Allah dengan sujud yang lama, bermohon kepada Allah. Untuk apa? Supaya umatnya yang masuk neraka Allah angkat untuk dimasukkan ke dalam surga. Begitu cinta Nabi kepada kita. Maka sangatlah wajar dalam bentuk cinta kita kepada Nabi, setiap tahun kita memperingati Maulid atau hari kelahirannya. Anak-anak, kalian cinta sama Nabi? Kalian sayang sama Nabi? Mau dapat syafaat Nabi? Laksanakan apa yang Nabi patuh sama orang tua. Jangan durhaka sama orang tua. Khususnya jangan durhaka sama ibu yang telah melahirkan. Ibu, derajatmu 3 tingkat di atas ayah, melahirkan, membesarkan dan mendidik anak-anakmu. Maka Rasulullah katakan, ya Bapak Ibu, beruntunglah hari ini yang masih punya ibu, masih ada kesempatan kita untuk berbakti. Namun bagi yang udah nggak ada, maka Bapak Ibu lihatlah, kalau udah hilanglah orang tua dalam keluarga, nggak ada lagi yang doakan kita, akan hilang satu keberkahan, doa seorang ibu. Maka anak-anak, kalian kalau habis sholat doa orang tua, apal? Nah remaja harus hafal tuh.